Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di dalam hadis yang ke-6 kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah, cerita yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun ukhra utawi iki iku cerita kang liya. Kana ono sapa akhwani sedulur loro majusiyani kang bangsa Majusi fi zamani Malik bin Dinar, ing dalem zamane Malik bin Dinar. Abada iku nyembah sapa akhwani anaro ing neraka. Ahaduhuma utawi salah sijine akhwani iku salasan wasabiina sanatan, iku 73 tahun. Wal akharu lan utawi kang nomor loro maksudnya iku khamsan wasalasina sanatan, 35 tahun. Jadi ada dulu itu dua orang saudara yang sama-sama orang Majusi. Orang Majusi itu adalah orang yang menyembah api, di mana yang satu sudah menyembah api selama 73 tahun, yang satu 35 tahun. Faqala al-akhu al-asghar li akhihil akbari, maka si adik ngomong sama kakaknya, ta'al hatta nujarribaha, kesinilah sehingga kita mencoba api itu. Hal tahtarimuna au tuhrikuna, apakah api itu menyelamatkan kita atau membakar kita? Kama tuhrikul ladzi lam ya'budha, sebagaimana api itu membakar orang yang tidak menyembahnya. Fa in ihtaramatna annaru, lamuno geni iku iso menjaga kita, menyelamatkan kita, maksudnya tidak membakar kita, na'budha, maka kita akan menyembahnya. Wa illa fala, jika sebaliknya, jika api itu tidak bisa menyelamatkan kita, bahkan membakar kita, membahayakan kita maksudnya, maka kita tidak menyembahnya. Kola mongko jawab sopo kakaknya, akhun kabir, naam yo. Fauqoda naron, mongko podo nguripi sopo akhwani naron ing geni, maka keduanya itu menghidupkan api. Faqala al-akhu al-asghar li akhihil akbar, kemudian adiknya berkata kepada kakaknya, a anta tad'u yadaka am ana ad'uha, apakah kamu yang meletakkan tangan atau saya yang meletakkan di atas api itu? Faqala mongko ngucap sopo akhul akbar, anta ya siro, awakmu dek, anta tad'uha, kamu yang menaruh tanganmu di api itu. Fawadu al-asgharu yadahu alaiha fa ahraqat usbu'ahu faqala Nah, ketika si adik ini meletakkan tangannya di atas api, maka api itu membakar tangannya sehingga membakar jarinya. Kemudian dia berteriak wa naza'a yadahu, kemudian dia menarik tangannya anha saking geni. Faqala a'buduki mundu khamsa wa salasina sanatan fatu'dhini. Terus adiknya tadi setelah tangannya terbakar kepanasan, dia berkata kepada api itu, aku iki nyembah kamu sudah 35 tahun, lah kok kamu malah menyakiti saya? Faqala mongko ngucap sopo adiknya tadi, ya akhi ta'al hatta na'budu rabban wa ilahan wahidan, kesinilah sehingga kita itu menyembah Tuhan yang satu
lau adnabna wa tarokna amrohu sami'ati amin masalan, sehingga ketika kita berbuat dosa dan meninggalkan perintahnya selama 500 tahun, misalnya tajawaza anna wa afa anna, dia akan mengampuni kita dan memaafkan kita, bita'atin sa'atin wahidatin wastighfari marratin wahidatin, walaupun kita berbuat dosa dan meninggalkan perintahnya misalkan sampai 500 tahun, dia memaafkan kita, mengampuni kita, bita'atin sa'atin wahidatin wastighfari marratin wahidatin, hanya dengan ketaatan yang sebentar dan membaca istighfar atau memohon ampun walaupun cuma sekali. Fa'ajabahul akhul akbar ila dzalika, kemudian kakaknya menjawab adiknya mengenai hal itu, faqala ta'al hatta nadhhaba ila man yadulluna ala thoriqil mustaqim wa yu'allimuna dinal Islam. Kesinilah sehingga kita pergi kepada seseorang yang mana orang itu bisa menunjukkan kita kepada jalan yang lurus dan mengajarkan kita tentang agama Islam. Qala mongko matur sapa akhun sogir adine, fajtama ra'yuhuma ala an yadhhaba ila Malik bin Dinar liyuridu alaihi mal islama faqasadahu. Nah, kemudian mereka berdua sudah sepakat, sudah seide, sudah sepemikiran. Kemudian mereka berdua pergi kepada Malik bin Dinar supaya dia mengajarkan tentang Islam. Faqasadahu fa'atahu fawajadahu wa huwa fi sawatil basrati. Kemudian mereka berdua sudah berniat, kemudian pergi untuk mencari Malik bin Dinar. Kemudian mereka menemukannya dan dia fi sawatil Basra, dia berada di desa di kota Basra, salah satu desa di kota Basra. Ya jelisulil amati wa ya'iduhum, dia duduk di tengah orang banyak, dia memberikan petuah, memberikan nasihat, tausiah. Waqad ijtama'a alaihi khalqun katsirun falamma waqa'a basarahuma alaihi, dan ketika itu ijtama'a alaihi khalqun katsirun, banyak orang yang berkumpul bersamanya mendengarkan tausiah dia. Lah ketika si akhwani, dua saudara tadi, kakak dan adiknya itu sudah di tempat, di lokasi itu, sudah di lokasinya Malik bin Dinar, qala al-akhu al-akbaru li akhihil asghar, kakaknya berkata kepada adiknya, qad badali alla uslima fa innahu qad mandu aksaru umri fi ibadatin nari walau anni aslamtu wa raja'tu ila dinil islami wa dini Muhammadin yu'iruni ahlu baiti wa jiwari wan naru ahabbu ilayya min ta'yirihim. Nah, ini kakaknya ini agak pesimis. Dia berkata kepada adiknya, saya nggak jadi Islam deh, karena umurku ini sudah terlampau banyak untuk menyembah api. Walaupun saya nanti akan masuk Islam dan saya kembali kepada ajaran agama Islam, ajaran agamanya Muhammad, otomatis keluargaku dan tetanggaku akan mengejekku, akan mengolok-ngolokku. Wanaru ahabbu ilayya min ta'yirihim, dan menyembah api itu lebih saya sukai daripada hinaan mereka kepada saya. Faqala lahul akhul asgharu, kemudian adiknya berkata kepada kakaknya, la taf'al li anna ta'yirahum qad yazulu wan naru abadan la yazulu falam yastami ilaihi
Kata adiknya, jangan kakak, maksudnya jangan berubah pikiran, karena sesungguhnya ejekan, olokan, hinaan mereka itu akan hilang, sedangkan neraka itu akan selamanya dan tidak akan hilang. Falam yastami ilaihi, dan kakaknya tidak menghiraukan perkataan adiknya. Faqala lahu anta wa sya'nuka anta syakiyun ibnu syakiyun bi ibtalid dunya wal akhirati. Malah kakaknya ini mengejek adiknya. Setelah adiknya ini nuturi kakaknya, malah kakaknya itu mengejek adiknya. Kamu dan keluargamu iku wong paling cilokone wong paling ciloko krana urusan dunya lan akhirat. Faraja al akhul akbaru walam yuslim. Kemudian kakaknya pergi meninggalkan dia, kembali ke tempatnya. Wajah al akhu al asgharu ma'a auladihi as-sighari wa ma'a imraatihi. Kemudian si adiknya bersama dengan anak-anaknya yang masih kecil, bersama dengan istrinya, wadakhalu bainan nasi fil majlisi, mereka ikut bergabung dengan majelisnya Malik bin Dinar, bersama dengan kerumunan orang, ikut ngaji bersama beliau. Wajalasu hatta faragha Malik bin Dinar min kalamihi, wajalasu hatta faragha Malikun min kalamihi wa wa'dihi. Mereka duduk sampai Malik bin Dinar ini selesai dari tausiahnya, sampai selesai dari mauidhahnya. Summa qoma ilaihi asyabu wa qassa alaihi al-qissata. Kemudian si pemuda ini, si adiknya tadi ya, si pemuda ini datang kepadanya, kemudian menceritakanlah cerita dia. Wa sa'alahu an yu'arridu alaihi al-islama wa ala ahli baitihi. Kemudian si pemuda itu meminta kepada Malik bin Dinar untuk menceritakan, mengajarkan tentang Islam kepadanya dan kepada keluarganya. Farradu alaihim. Kemudian si Malik bin Dinar menjelaskan, menceritakan, mengajarkan tentang Islam kepadanya. Wa aslamu jami'an. Kemudian si pemuda tadi bersama keluarganya masuk Islam. Fabaka mongko nangis sapa annasu menungso kulluhum ya sekabane menungso. Jadi orang-orang yang menyaksikan itu ikut menangis. Kenapa kok bisa menangis? Farhan, sebab utawa krono bunga, krono seneng. Jadi nangisnya itu nangis senang, terharu. Wa arada asyabu an yarji'a. Nah, setelah berislam dan disaksikan banyak orang, kemudian mereka akan pergi berpamitan kepada Malik bin Dinar. Faqala mongko matur sapa Malik bin Dinar lahu maring Syab, ijlis hatta ajma alaka min ashabi syai'an min amwali dunya. Mas, jangan pergi dulu, saya akan kumpulkan beberapa bekal, beberapa harta yang bisa saya gunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk keluarga sampean. Faqala mongko jawab sapa Syab, sapa pemuda tadi, yang adiknya tadi itu, la uridu an abi adina bidunya. Saya tidak mau menjual agama dengan keduniaan. Summa insorofa, kemudian mereka berpisah. Fadakhala mongko mlebu sapa Syab khorbatan ing panggonan. Fawajada fiha mongko nemu sapa Syab fiha ing dalem khorbatan baitan makmuron ing panggonan kang mulya, masjid maksudnya ini. Fanazala fihi, kemudian mereka berhenti di situ. Falamma asbaha minal ghadi, mereka berhenti di situ istirahat sampai keesokan harinya. Qalat lahu imra'atuhu idhab ila suqi watlub awalan washtari bi ujratika syai'an nakuluhu summa qoma fadhaba ila suqi falam yasta'jirhu ahadun. Keesokan harinya istrinya berkata kepada si pemuda tadi, idhab ila suq, pergilah ke pasar dan carilah pekerjaan. Nah, kemudian dengan upahmu belilah sesuatu sehingga kita bisa makan.
Kemudian si pemuda itu pergi ke pasar, ternyata falam yastajirhu ahadun, tidak seorang pun yang menyewanya, tidak seorang pun yang memperkerjakannya. Faqala mongko ngucap sapa sab fi nafsi dalam awak dhewe sab, hatta akmala sehingga yento ngamal sapa ingsun fihi dalam masjid lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Ketika sudah tidak ada yang memperkerjakannya, nggak dapat kerjaan hari itu, sudahlah saya ke masjid aja beribadah. Fadakhala masjidan matrukan anil jamaati, kemudian dia masuk ke suatu masjid yang tidak berpenghuni, yang ditinggalkan oleh jamaahnya. Shalla fihi lillahi ta'ala ilal lail, kemudian si pemuda itu sholat sampai malam. Summa raja'a ila manjili sufrol yadaini, kemudian pulang ke rumahnya dengan tangan kosong, jadi nggak bawa apa-apa. Faqalat imra'atuhu alam tajid al yauma syai'an, dan istrinya bertanya, apakah hari ini kamu nggak dapat apa-apa? Faqala ayyatuhal mar'atu amiltu al yauma lil maliki falam yu'tini syai'an asa an yu'tiyani godan. Hei istriku, aku bekerja hari ini untuk seorang raja, akan tetapi dia belum memberiku sesuatu, belum memberiku upah. Semoga saja besok dia bisa memberiku upah. Fabatu jami'an ja'in, maka mereka semalam itu dalam kondisi kelaparan semua, karena si pemuda ini berangkat ke pasar, nggak dapat pekerjaan sampai malam, kemudian pulang itu dalam kondisi belum makan satu keluarga. Falamma asbaha minal ghad, di hari keesokannya, faharaja ila suqi falam yajid amalan, sama di hari kedua ini dia pergi ke pasar juga sama, tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali. Fadhahaba ila dzalikal masjidi wa shalla fihi lillahi ta'ala ilal lail, kemudian dia pergi ke masjid itu, sholat sampai malam. Sumaraja ila manjili sufral yadaini, kemudian pulang ke rumah juga sama dengan kondisi tangan kosong. Ini hari yang kedua. Faqalat lahu imra'atuhu alam tajid al yauma aidon syai'an, apakah hari ini kamu juga belum dapat sesuatu? Faqala, maka jawab sapa syab pemuda itu, amiltu al yauma lil maliki alladzi amiltu lahu amsi, aku ya bekerja kepada seorang raja hari ini seperti hari kemarin. Arju an yu'tiyani godan, dan aku berharap semoga besok aku diberi. Wa huwa yaumul jum'ati, dan besok ini hari Jumat. Jadi dari yang ketiga ini dari Jumat. Fabatu aidun ja'in, dan semalam itu pun mereka enggak makan, dalam kondisi kelaparan semua. Falamma asbaha minal ghadi, ketika di keesokan harinya, wa huwa yaumul jum'ati, dan pada hari itu hari Jumat, fadhahaba ila suqi falam yajid amalan fadhahaba ila dzalikal masjidi fa shalla rak'ataini summa rafa'a yadahu ila samai. Di keesokan harinya dia pergi ke pasar lagi dari yang ketiga ini, dan tidak juga menemukan pekerjaan. Kemudian si pemuda ini pergi ke masjid, sholat 2 rakaat, summa rafa'a yadahu ila sama, kemudian mengangkat tangannya ke langit. Faqala, dan berkatalah si pemuda ini, ilahi duh Gusti kula, wa sayyidi lan bendoro kula, wa maulaya lan junjungan kula, lakot akrom tani, wis temen sangat panjenengan ini sudah sangat memuliakan kula bil islami kelawan Islam, watawat jatani watawajtani bitajil Islam, dan engkau pakaikan aku mahkota keislaman. Wahadaitani bitajil huda, dan engkau hadiahkan aku dengan mahkota petunjuk. Fabi hurmatid din, maka dengan kemuliaan agama ini, agama Islam, alladzi rozaktanihi, yang engkau anugerahkan kepadaku, wabi hurmatil yaumil mubarak asyarifi, dan dengan kemuliaan hari yang penuh barokah yang mulia ini, alladzi qadruhu indaka
azimun, yang mana kedudukannya ini agung di hadapanmu, wa huwa yaumul jumu'ati, dan itu adalah hari Jumat. As'aluka, kula nyuwun Gusti datang panjenengan, antar fa'a syula nafaqati iyali, panjenengan angkat, panjenengan cabut kesulitan nafkah keluarga kula, an qalbi saking ati kula, watar zukoni min haitsu la yahtasibu, dan panjenengan paringi kula rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Fa ana wallahi astahi min ahli wa iyali, sungguh kula niki do Gusti, kula niki isin maring keluarga kula, wa akhafu alaihim min taghayyuril hali li hadisati halihim fil islami, dan kula wedi keluarga kula niki saged berubah pikiran keranten kejadian kados ngeten. Maksudnya apa? Kejadian yang sulit perekonomiannya. Masa setelah memeluk Islam kok malah semrawut hidupnya, termasuk perekonomiannya, diuji dengan kelaparan dan sebagainya. Kola summa kola was taghola bis sholati wa sholla rakaataini. Kemudian setelah berdoa seperti itu, si pemuda ini menyibukkan dirinya dengan sholat, kemudian sholat 2 rakaat. Falamma kana waktu intisofin nahar, ketika sudah dekat waktu siang, kharaja hadza syabu ilal jum'ati, dia ini pergi sholat Jumat. Wa ghalaba ala auladihi al-ju'u, dan ternyata anak-anaknya ini sudah sangat lapar, kelaparan. Wajah rajulun, kemudian datanglah seorang laki-laki ila babi baitihi alladzi fihi iyaluhu, dan datanglah seorang laki-laki ke rumahnya, dan di dalam rumahnya itu ada keluarganya pemuda ini. Wa qara'a alaihimul baba, dan lelaki ini mengetuk pintunya. Fa kharajat imra'atuhu, kemudian istrinya keluar. Fa huwa syabun hasanul wajhi biyadihi tibqun min dhahabin mughattan bimandilin muzahhabin. Ternyata orang laki-laki yang mengetuk pintu rumahnya itu adalah orang lelaki yang hasanul wajhi, wong sing ganteng, dan dia membawa sebuah nampan talam dari emas yang ditutupi dengan sapu tangan yang terbuat dari emas. Faqala laha khudhi hadzal tibqa wa quli li zaujiki, ambillah nampan ini dan katakan kepada suamimu, hadhihi ujratu amalika, ini adalah upah pekerjaanmu fi yaumaini, dalam 2 hari. Fazid anta fil amal naziduka nahnu fil ujrati khosatan fil ujrati. Fazid anta fil amali naziduka nahnu fil ujrati, maka bersungguh-sungguhlah dalam bekerja, kami akan menambahkanmu upahmu, kita akan menambah upahmu. Khosotan fi hadzal yaumi, khususnya hari ini, yakni yaumal jumu'ati, ya dina Jumat. Fa innal amala al-qalila fi hadzal yaumi indakal malikil jabbaru indal malikil jabbari kasirun, sesungguhnya pekerjaan atau amalan yang sedikit di hari ini itu akan bernilai besar, bernilai banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadhat, mongkon njupuk sapa bojone pemuda atibqa ing nampan, fa idzan fihi alfu dinarin, ternyata di dalamnya ada 1000 dinar. Fa akhadhat dinaron, kemudian dia mengambil 1 dinar. Wa dhahabat ila sarrafi wa kana sarrafu nasraniyan, dia pergi ke tukang tukar uang, yang mana orang tukar uang ini adalah orang Nasrani. Fawazana ad-dinaro fazada anil miskoli ila miskolaini, kemudian dia menimbang dinar tersebut dan menambah dari 1 miskol ke miskol yang lain, ditambah 1 miskol, ditambah 2 miskol. Fanadhara ila naqshihi, kemudian si sorof, si tukang tukar uang ini meninggal ukirannya, ukiran dinar.
Fa'arafa annahu min hadayal akhirati, dan dia tahu ini bukan dinar sembarangan, ini enggak ada di sini, itu enggak ada, dan dia tahu bahwa ini adalah hadiah dari langit, hadiah dari akhirat. Qala laha min aina wajadti, kemudian si Sorof bertanya kepada si perempuan itu, si istrinya pemuda itu, min aina wajadti hadha, dari mana kamu dapatkan dinar ini? Faqassathu, kemudian si istri tadi itu menceritakan kisahnya. Qala as-sarrafu a'ridi alayya al-islam fa aslama, kemudian si Sarraf tadi berkata, tunjukkan aku tentang Islam, tunjukkan aku tentang Islam. Setelah dijelaskan fa aslama, maka si Sarraf pun ikut masuk Islam. Summa dafa'a ilaiha alfa dirhamin, kemudian si Sarraf tadi membayar kepada si wanita itu sebesar 1000 dirham. Faqala, mongko matur, mongko ngucap sapa Sarraf, anfikiha fa in faniyat fa'alimini, sudah ini belanjakan, pakailah uang ini, jika habis kasih tahu saya. Memang seperti itu. Falamma shalla ashabu madha ila manjili sufrul yadaini, ketika selesai sholat, ini suaminya ya, si pemuda tadi, kemudian dia pergi ke rumahnya, kembali pulang sufrul yadaini dengan kondisi tangan kosong. Wa basato mandilahu wa mala'ahu minat turabi, kemudian dia membuka sapu tangannya dan mengisinya dengan tanah. Wa qala fi nafsihi law annaha qalat ma hadza qultu laha hamaltu daqiqan, jadi dia memasukkan tanah ke dalam sapu tangannya dan dia berangan-angan, nanti kalau saya ditanya istri saya itu apa, maka akan saya bilang ini adalah tepung. Falamma dakhala al-kharbata, ketika dia masuk ke dalam rumahnya, nadhara ila baitihi fa idza huwa muhayyaun bi firashin wa wajada fihi raihatat ta'ami, kemudian dia masuk ke rumah dan dia melihat di rumahnya ternyata di situ sudah tersedia makanan, sudah ada bau-bau makanan. Kemudian fawadu'a al mandila indal babi kailatas uro hiya summa sa'alaha anil hali wa maro'a fil baiti. Kemudian ketika si pemuda ini mau masuk rumah, dia melihat di dalam rumah kok ada bau-bau makanan, kok terlihat beda begitu. Kemudian si pemuda tadi menaruh sapu tangannya di luar rumah supaya istrinya tidak tahu. Summa sa'alaha anil hal, dan menanyakan apa yang terjadi, bagaimana kondisi di rumah, apa yang dia lihat di dalam rumah. Faqassat alaihi al-qissata, dan si istrinya bercerita kepada si pemuda tadi tentang datangnya seorang laki-laki yang bermuka tampan dengan membawa nampan berisi alfu dinar itu tadi. Fasajada lillahi syakiran azza wa jalla, kemudian dia sujud kepada Allah dan berterima kasih. Summa qalat lahu imra'atuhu ma jita fil mandil, kemudian istrinya tanya, apa yang kamu bawa di di dalam sapu tanganmu? Faqala laha la tas'alini, jangan tanya aku. Fadhahabat wa fatahatil mandila fa'idan at-turabu soro daqiqan bi'idnillahi ta'ala. Ketika si istrinya ini keluar dan mengambil sapu tangannya dan dibuka, ternyata yang tadi isinya itu tanah berubah menjadi tepung dengan izin Allah. Fasajada syabu syakiran wa abadallaha hatta tawaffahullahu azza wa jalla. Sehingga si Syab ini sangat kaget dan takjub, kemudian dia sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah
Allah Subhanahu wa taala hatta tawaffahullah, sampai Allah mencabut nyawanya, sampai Allah memanggilnya, sampai Allah itu mematikannya. Qala al-faqihu rahmatullahi alaihi, dawuh sapa al-faqih rahmatullahi alaihi, irfa'u he menungso ya, irfa'u angkatan tangan, angkatan sapa sira kabeh aidiyakum ing tangan kalian ila sama maring langit, wa qulu lan ngucap sira kabeh bi hormatil jumati, kelawan hormate kemuliaan dina Jumat, ighfir muga-muga panjenengan ngapura lana maring kita dzunubana ing dosa-dosa kita, wakshif anna kurbatana, lan mugi-mugi panjenengan iki ngilangaken menghapuskan segala keruwetan hidup kita, segala kesulitan, kesumpekan. Wa hadza syabu, lan utawi pemuda iki kulamma da'allaha wa syafa'a ilahi bihaqqi yaumil jum'ati, berdoa dengan ini dan Allah memberikan syafaatnya dan Allah menolongnya bihaqqi yaumil jum'ati, kelawan hae, kelawan bener mulyane dina Jumat, kelawan kemuliaanane dina Jumat, hatta qadha sehingga mencukupi sapa Gusti Allah hajatahu ing kebutuhane syab, wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Fakadzalika nanu idza da'auna yaumal jum'ati, begitu juga dengan kita ketika kita berdoa pada hari Jumat, asallahu an yaqdiya hawaijana, semoga Allah mencukupi, semoga Allah memberikan kebutuhan-kebutuhan kita, mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Fa innahu maqastune Gusti Allah iku raufun, zat kang welas, rahimun tur zat kang asih, wa ilahun karimun, lan pangeran kang maha mulya. Ini ceritanya seorang pemuda yang tanpa sepengetahuan dia ternyata Allah kirimkan malaikat datang ke rumahnya untuk memberikan nampan, yang mana di dalam nampan itu ada 1000 dinar, dengan kalimat, dengan omongan kepada istrinya tadi, ini adalah upah suamimu selama 2 hari bekerja. Dan tanpa sepengetahuan istrinya juga bahwasanya sebetulnya suaminya ini tidak bekerja, cuma si suami bilang saya ini bekerja kepada seorang raja. Di balik itu semua ternyata Allah memberikan membuatkan skenario yang sangat bagus. Di balik ketidaktahuan suaminya, di balik ketidaktahuan istrinya, Allah sudah membuat skenario. Yang penting kita ambil cerita dari ini tadi, jangan berputus asa terhadap suatu kebaikan, dan kita harus selalu mencoba untuk berhusnudzon kepada Allah, karena kita harus yakin dengan kebaikan itu akan muncul suatu kebaikan yang lain, bukan suatu kebaikan akan muncul keburukan, tidak, tapi suatu kebaikan akan terlahir dari kebaikan itu adalah kebaikan-kebaikan yang lain. Walaupun terkadang kita perlu sabar, perlu istiqomah di dalam melakukan suatu kebaikan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Al hadisu asabiu wallahu alam bisawab.